ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu ini akan mengunggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi di channel Creative Class. Pada video kali ini saya ingin berbagi ini bagi Bapak Ibu guru, khususnya yang sedang melaksanakan aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Di video kali ini saya akan membagikan tips atau cara agar aksi nyata kita itu bisa lolos validasi. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan like videonya. Oke Bapak Ibu, ini aksi nyata saya. Alhamdulillah sudah ada satu lagi yang tervalidasi dan sudah tersedia sertifikatnya. Ini untuk yang topik Merdeka Belajar. Dan untuk yang kurikulum Merdeka ini masih menunggu validasi. Kemudian ini saya juga sudah ada yang lolos lagi validasi, yaitu tentang perencanaan pembelajaran SD paket A. Nah, lalu apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mengunggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, dan apa saja yang harus kita hindari agar aksi nyata kita itu bisa lolos validasi. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu ini akan mengunggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini Bapak Ibu setidaknya ada 6 penyebab aksi nyata kita itu tidak lolos validasi. Yang pertama adalah plagiat. Bapak Ibu jadi usahakan untuk aksi nyatanya itu jangan sampai plagiat aksi nyata teman-teman yang lain kemudian tanpa diubah sama sekali oleh Bapak Ibu. Ini sudah pasti aksi nyata Bapak Ibu akan ditolak dan tidak lolos validasi. Kemudian yang kedua yang menyebabkan aksi nyata kita tidak lolos validasi adalah tidak ada dokumentasi dan umpan balik. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi di aksi nyata yang kita unggah di platform Merdeka Mengajar itu harus mencantumkan atau harus disertakan dokumentasi kegiatan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, tidak ada dokumentasi ya Bapak Ibu. Jadi dokumentasi pada saat kita melakukan aksi nyata ini wajib disertakan atau dilampirkan di aksi nyata kita. Selanjutnya, tidak ada umpan balik. Nah Bapak Ibu, misalkan dokumentasi Bapak Ibu ada nih di lembar aksi nyatanya, kemudian tidak ada umpan balik. Nah, ini juga akan menyebabkan aksi nyata Bapak Ibu itu ditolak atau tidak bisa divalidasi. Nah, adapun untuk umpan balik ini Bapak Ibu, ini harus dari orang lain ya. Bisa dari siswa ataupun guru. Ini sesuai dengan aksi nyata yang kita lakukan. Misalkan aksi nyata kita sasarannya adalah siswa, maka umpan balik itu harus dari siswa. Bisa ditulis secara langsung oleh siswa, kemudian kita foto lembar umpan balik siswa tersebut dan kita lampirkan di dokumen aksi nyata yang akan kita unggah di platform Merdeka Mengajar. Nah, lalu misalkan sasaran dari aksi nyata kita adalah guru atau kepala sekolah atau orang tua murid. Nah, di sini umpan baliknya itu harus dari orang tersebut. Jadi intinya umpan balik ini adalah dari orang lain, siapa yang menjadi sasaran kita ketika melaksanakan aksi nyata. Ini wajib ya Bapak Ibu, harus disertakan atau dilampirkan agar aksi nyata kita itu bisa lolos validasi. Nah, yang kelima, penyebab aksi nyata kita tidak lolos validasi, ini adalah aktivitas tidak berkaitan. Misalkan kita melakukan aksi nyatanya itu tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar, sementara yang kita lampirkan, yang kita unggah di aksi nyata itu tentang asesmen misalkan. Nah, jadi itu sudah jelas aktivitas dengan apa yang kita unggah di platform Merdeka Mengajar tidak berkaitan. Nah, ini tentunya menyebabkan aksi nyata kita juga akan ditolak dan tidak lolos validasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di sini tidak sesuai panduan. Jadi kan di setiap aksi nyata itu ada panduan khusus Bapak Ibu. Ada panduannya,
apa saja yang harus kita lampirkan, apa saja yang harus kita kerjakan di aksi nyata tersebut. Nah, usahakan Bapak Ibu harus disesuaikan dengan permintaan ataupun panduan yang ada di aksi nyatanya. Nah, jika tidak sesuai dengan panduan yang sudah disediakan, maka pasti aksi nyata kita akan ditolak dan tidak lolos validasi. Nah, Bapak Ibu, inilah 6 hal yang menyebabkan aksi nyata kita itu ditolak atau tidak lolos validasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang aksi nyatanya ditolak, silahkan untuk dilengkapi Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang harus kita perhatikan tentang umpan balik ini adalah dari orang lain ya Bapak Ibu, bukan diri kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu yang sedang melakukan aksi nyata dan aksi nyatanya itu belum lolos validasi. Nah, silakan Bapak Ibu perbaiki aksi nyatanya dan tetap semangat. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.